Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan analisis produk kayu, kertas, dan tekstil yang berjudul kayu meranti kuning atau hardwood. Izinkan saya memperkenalkan anggota lainnya. Ada Iswara Chandrawijaya, M. Faujan Gewherka, Anissa Fajar Lestari, Yunike Febriani, Alvina Arsad, M. Algian Hanafianto, Nur Putri Wijayanti, dan Husni Mujahid. Kayu meranti kuning. Secara taksonomi, pohon dalam suku meranti memiliki kayu keras, berat, dan sebagian jenisnya tumbuh sangat perlahan. Kecambah merantian cenderung menyukai naungan. Berikut adalah klasifikasi taksonomi tumbuhan meranti. Dari kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Malvaceae, family Dipterocarpaceae, genus Carpus, Patricia, Cotyledonum, Anisoptera, dan Dryoblanops, dan Hopea. Kemudian beberapa ciri-ciri dari meranti kuning, yakni diantaranya warnanya yang kuning kecoklatan, dan jika berusia sudah tua, maka warna yang dihasilkan cenderung gelap. Kemudian teksturnya pun lebih kasar dengan pori-pori besar yang mudah terlihat sehingga membutuhkan tenaga ekstra ketika kita hendak mengubahnya menjadi suatu furniture atau bagian rumah. Kemudian mudah mengalami pembusukan serta mudah terserang serangga, lantaran tidak memiliki daya tahan yang lama seperti meranti merah. Hanya dapat ditemukan di 4 tempat di Indonesia, di antaranya yaitu damar tanduk, damar buah, damar hitam, dan damar kelapa. Untuk selanjutnya, slide 4, yaitu manfaat kayu meranti. Manfaat kayu meranti ini salah satunya yaitu mudah kering. Tujuannya agar kayu memiliki ukuran yang tetap. Yang kedua, manfaatnya yaitu termasuk jenis kayu meranti yang awet, karena kombinasi dari minyak diesel dan kreosot, sehingga bisa menjadi media untuk pengawetan kayu meranti tersebut. Yang ketiga, strukturnya keras. Sifat kayu ini juga sangat keras, sehingga tak akan mudah menyusut atau mengalami pemuaian. Manfaat selanjutnya yaitu sebagai bahan furnitur. Kayu yang terdapat pada pohon ini juga mudah diolah dan mudah dikerjakan oleh para pengrajin. Kemudian, sebagai kayu penghasil kertas, karena bentuk kayu meranti yang bulat silindris dan memiliki kulit kayu yang rata, dangkal, warna keabuan sampai warna coklat, serta memiliki alur. Hal itu menyebabkan kayu meranti digunakan sebagai bahan pembuatan kertas. Kemudian, konstruksi bangunan. Manfaat dari kuat dan awetnya kayu ini bahkan cocok digunakan untuk konstruksi bangunan dalam jangka yang panjang. Selanjutnya adalah komposisi kandungan kimia pada kayu meranti kuning. Yang pertama ada lignin 28,67% sampai 30,35%. Yang kedua adalah kandungan selulosa sebesar 62,13% sampai 67,35%. Yang ketiga adalah holoselulosa dengan presentase 74,78% sampai 79,22%. Yang keempat ada hemiselulosa sebesar 11,87% sampai 15,58%. Dari lignin, selulosa, holoselulosa, dan hemiselulosa merupakan komponen primer dari penyusun dinding sel. Sedangkan yang kelima ada zat ekstraktif lebih dari 4% yang merupakan komponen sekunder dari penyusun rongga sel. Kandungan kimia pada kayu ini akan mempengaruhi dari sifat kayu sendiri, apakah itu hardwood atau softwood. Tentunya juga akan mempengaruhi dari pemanfaatan kayu tersebut. Selanjutnya, sifat-sifat komposisi kimia pada meranti kuning. Yang pertama, pada lignin, yaitu tidak berstruktur, bentuknya amorf, bentuknya sangat stabil, sukar berubah bentuk, dan sifatnya hidrofobil.
hidrofobik atau menolak air. Lalu selulosa, homopolisakarida yang tersusun dari pengulangan D-glukosa, tidak larut dalam air, sifat kristalisasi tinggi, memiliki ikatan hidrogen antar molekul yang kuat. Lalu holoselulosa, fraksi karbohidrat dari substansi dinding sel yang bebas ekstraktif, tersusun dari selulosa dan hemiselulosa. Sifat-sifat komposisi kimia pada meranti kuning. Yang bagian hemiselulosa itu heteropolisakarida, persenyawaan molekul yang bersifat karbohidrat. Rantai polimernya bercabang relatif pendek. Terus yang zat ekstraktifnya itu anti jamur, antibakteri, dan terdiri dari minyak, resin, lilin, lemak, gula pai, dan zat warna. Zat ekstraksi relatif lebih mudah tersuci atau dikeluarkan pada bagian ujung dibanding bagian pangkal. Dapat mengurangi kekuatan ikatan antar serat serta memperlambat proses delignifikasi. Terakhir itu dapat diekstraksi dengan pelarut polar dan nonpolar. Yang terakhir yaitu adalah fungsi komposisi kimia pada meranti kuning. Jadi dia itu komposisinya ada lignin, selulosa, homoselulosa, hemiselulosa, dan zat ekstraktif. Untuk lignin itu untuk penetrasi enzim perusak dan mikroorganisme dalam sel dan menimbulkan kekuatan mekanik kayu yang dapat menentukan tingkat kekerasan tiap bagian kayu. Dan dia itu menjadi penyusun kerangka dari selulosa dinding sel pada kayu. Selanjutnya itu ada selulosa. Dia itu berfungsi untuk menaksirkan rendemen pulp dan kertas yang diperoleh. Selanjutnya itu homoselulosa. Jadi homoselulosa itu berperan dalam pembentukan kayu dan strukturnya, memudahkan terbentuknya sifat hidrofilik pulp sehingga memudahkan terjadinya ikatan antar serat. Selanjutnya yaitu hemiselulosa. Dia itu berfungsi untuk memberikan sifat-sifat hidrolisis pada serat-serat pulp yang dapat meningkatkan derajat penggilingan pulp, dapat memperbaiki sifat keteguhan tarik kertas. Selanjutnya yaitu zat ekstraktif. Nah, dia itu untuk sebagai insektisida dan fungisida yang menentukan keawetan alami kayu akibat kerusakan biologis dan kimiawi, serta mempengaruhi bau, warna, dan rasa dari kayu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.